dari modal teh kita harus tahu ya balikin modalnya kayak gimana. Jadi kayak kalau misalnya ditanya susah, ya semua bisnis juga susah. Kayaknya nggak perlu deh yang sedetail ini, soalnya kan kita masih baru. Iya kan di awal Neng masih baru. Lu pengen bisnis lu berkembang apa enggak? Hai Niners, balik lagi barengan sama Sevia Dara di MBU Memang Butuh Uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hari ini seperti biasa aku tidak sendiri ya. Aku mau ngajak ngobrol salah satu bisa dibilang coffee shop bisa, tempat nongkrong chill juga bisa ya kan, karena tempatnya juga luas, terus enak banget buat dipakai nongkrong. Makanan minumannya juga mantep ya kan. Hari ini aku ketemu barengan sama Kak Gacil dari Koma. Hai. Koma aka Coffee Matter. Yes, betul sekali. Bukan koma pakai K ya Kak. Bukan, Coma. Coma. Oke, Kak Gacil berarti benar ya? Ya, betul. Pasti itu nama panggilan. Benar sih. Nama asli siapa sih Kak? Kepo. Galilei Cikal. Siapa Kak? Galilei Cikal. Galilei Susah kan Cikal. namanya. Oh, jadi makanya disingkat aja. disingkat. Iya, jadi Gacil. Oh gitu. Jadi Kak Gacil ini Niners sebagai PR dan juga markom dari Coma. Yes, betul Koma sekali. atau Coffee Matter. Yeah. Jangan sampai kembali karena ternyata aku juga tadi sempet kayak Koma yang ini ya Kak. Oh bukan, Koma Bandung. Iya, betul. CO koma MA Yes, logonya ya Koko Kak. Mama. Koko Mama. Ya benar lagi. Terima kasih lo sudah main-main ke sini Kakak. Iya, thank you udah diundang loh kita Gak juga. apa-apa ya, aku ajak ngobrol. Gak apa-apa dong, seneng kita. Loh. Karena aku lihat tuh dari segi brandingannya tapi berarti panggilannya Koma kan Kak? Koma. Ya. Aku lihat dari segi brandingannya, sosial medianya. Koma tuh estetik menurut aku kayak apa ya? Apa Dia tuh? Hayo. Mainan warnanya tuh berani, terus kayak looks-nya bagus, estetik, terus tapi estetiknya tuh bukan tipe-tipe estetik yang kalem, tapi estetiknya tuh yang kayak bold berani, gitu ya. gitu. Thank you. Nih merah tuh gara-gara Koma. Ya? Oh, gara-gara Koma. Ikonnya merah ya Kak? Ya? Iya, Makanya bener. Ya. Begitu. Cuman Koma ini tuh masih baby, ya kan? Kita baru, pokoknya bulan ini tuh jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan. Pas banget udah mau akhir tahun, Yes, buka lah si Koma ini. betul sekali. Oh, begitu. Tapi aku penasaran banget. Koma tuh kan nama panjangnya Coffee Matter. Itu tuh sebenarnya apa sih Kak awal mulanya? Kenapa tiba-tiba mau bikin Koma, Coffee Matter? Awal kenapa jadinya? Kenapa kita punya ide akhirnya bikin coffee shop setelah banyak banget ya coffee shop di Bandung tuh kayak bener-bener menjamur. Nah sebenarnya ini tuh muncul dari keresahan kami yang mana kita tuh seneng nongkrong tapi kadang tuh kita nggak nemu gitu produk yang oke, tapi affordable. Jadi kita tuh berangkat cuma dari gimana caranya kita bisa bikin tempat nongkrong tapi juga tempat buat produktif, bukan cuma nongkrong-nongkrong rame-rame doang. Tapi juga secara produk, baik dari beverage, baik dari bites-nya, baik dari meal sampai ke bakery kan kita ada. Itu tuh affordable but yet enak juga gitu di mulut. Kita tuh mikir gimana caranya, udahlah karena nggak ada nih di Bandung, yaudah kita bikin aja gitu. Sebenarnya awalnya kita pengen ngasih produk yang berkualitas tapi affordable juga. Jadi ke atas ke bawah tuh masih masuk gitu. Itu yang dicari sama orang Bandung ya. Iya. Terutama betul. aku sih, ya kan. Jadi kalau misalkan kayak WFC, kan aku kan emang seneng WFC ya. Jadi kalau WFC gitu tuh suka susah nyari tempat yang emang enak buat laptopan, tapi kopinya juga enak, cemilannya enak, makanannya juga enak. Betul. Karena orang yang WFC itu aku perhatiin sebagai marketing strategis, itu kita bisa nongkrong tuh dari pagi tuh pesan kopi dulu, ya kan? Masih tipe-tipe americano nih. Iya, ya kan? pesan-pesan kopi. Terus juga kenapa kita pengen bikin bakery itu buat nemenin pagi-paginya. Kan kalau misalkan langsung berat teh rada sakit gitu ya perut. Jadinya kita ada bakery buat nemenin di pagi-pagi. Terus nanti pas waktu ke siang kita juga ada buat makanan beratnya. Terus biasanya udah beres kerja, udah makan makanan berat, manggil lah teman-teman buat nongkrong kan. Betul. Dari sore ke malam barulah kita nongkrong bareng sama teman-teman. Jadi kita juga ada bites-nya di situ. Oh, jadi ada makanan sharingnya ada juga. makanan sharingnya. Kita ada snack platter juga soalnya. Oh,
Oh, jadi emang Gitu. paket komplit ya si Koma ini Yes, ya sebenarnya bener ya. banget. Tapi kenapa namanya Coffee Matter? Karena memang sebenarnya awalnya dari si matternya itu sendiri. Soalnya campaign kita juga banyak. Jadi kalau misalkan sekarang kita lagi campaign small matter. Jadi semua hal yang dari hal-hal kecil juga itu adalah penting gitu. Yes. Kita nggak boleh sampai melupakan hal-hal kecil karena kita nggak mungkin menemukan hal yang besar kalau nggak ada hal yang kecil. Kenapa coffee matter ya karena coffee shop base-nya. Jadi meskipun kita nanti emang develop di bakery-nya kita kan bikin sendiri tuh. Jadi kita nggak ngambil dari orang, kita juga emang fokus di si bakery-nya juga. Jadi emang si sebenarnya inti dari semuanya tuh dari si matternya ini sih. Jadi everything's matter berawal dari coffee matter dulu. Bentar Gitu. Kak, aku salfok banget sama yang Kakak bilang bakery-nya itu bikin sendiri. Bikin sendiri kita. Aku tuh ngeliat di Instagramnya Koma tuh ada chicken sandwich ya apa Yeah. yang wah itu Chicken tempting sando banget. itu. Sando. Heeh. Itu berarti rotinya juga bikin sendiri. Yes, betul banget. Toastnya kita bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Iya, jadi emang si chicken sando itu juga salah satu menu andalan breakfastnya kita. Itu tuh ada dua, yang satu chicken sando, yang satunya juga tuh ada scrambled egg with toast. Toastnya juga kita bikin sendiri tuh. Gitu. Lumayan Menarik, susah kan? ya nih usaha ya. Iya kan, jarang kan coffee shop yang kayak gitu. Maksudnya kalau gamenya di Bandung tuh biasanya ya udah coffee shop, terus apa sih paling cemilan-cemilan kebanyakannya, Iya. makanannya gitu-gitu lagi. Nah makanya kita Walaupun ada pengen kosong juga ngambil dari orang, luar kan. gitu. Makanya kita kayak udahlah kita develop sendiri karena ya itu base awalnya adalah kita pengen nge-serve produk yang berkualitas tapi tetap affordable gitu. Oh, tapi Kak, ini tuh usaha bareng sama teman-teman kah, usaha keluarga kah, atau baru merintis kah, atau gimana? Kita merintis, kita bareng-bareng. Ha-ah. Oh jadi ada grupnya gitu. Itu Yes. awalnya dari teman-teman. Ha-ah. Gini ya Gen Z, gue bilang ya, lo kalau misalnya punya geng produktif dikit, gabut ngapain bikin usaha? Bener, Iya kan? bukan main game doang Bukan ya. main game doang, Iya. bukan cari masalah, bukan. Jadi kan pulang ke rumah, kamu nongkrong malam-malam ya, ya kan kita bikin usaha. Ada kok, gitu. gunanya ya. Heeh, bener. Oke, tapi aku penasaran, kan semuanya tuh bikin sendiri, developnya juga sendiri. Susah gak sih Kak? Kan untuk develop menu pasti, karena aku pun base-nya dulu sempat ada di F&B. Oke. Jadi tahu tuh gimana susahnya untuk ngedevelop satu menu baru, kayak nemuin cita rasa yang enaknya tuh susah sebenarnya. Apalagi Kakak bikin bakery-nya sendiri. Susah dong. Sebenarnya ada struggle-nya masing-masing sih. Karena kalau mau dibilang susah ya iya susah. Soalnya kita harus ngeset dari awal, terus juga R&D-nya aduh itu Masya Allah sekali ya Beb ya. R&D-nya. Waduh, lumayan jauh. Jadi sebenarnya kita udah punya timeline lumayan geser ya gara-gara R&D itu. Soalnya kayak oke, beverage-nya udah aman, terus juga si kitchen-nya udah aman, bakery-nya rada gimana, ada lah pokoknya Iya, kesulitannya. Tapi namanya memulai semua dari awal kan emang pasti ada struggle-nya sendiri. Cuman enaknya kenapa kalau kita bikin sendiri ya kalau ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang pengen kita develop, jadinya nggak ribet. Karena kan tinggal kitanya sendiri aja ya yang kayak oh ini kayaknya ditambahin kayak gini sedikit enak deh. Karena bukan vendor, jadi gampang requestnya. Iya. Karena kita udah punya bahannya sendiri, kita jadinya bisa ngulik-ngulik sendiri nih dari dalam gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya ditanya susah, ya semua bisnis juga susah ya, Betul, susah-susah betul. gampang. Cuman ya ada apa namanya, ada bright light-nya juga lah gitu. Oke. Yang paling susah untuk ngedevelop Koma ini, itu bagian mana ya Kak? Yang paling susah sih sebenarnya kalau dibilang susah tuh balik lagi ya, semuanya juga susah Iya gitu. betul, dari bisnisnya, dari R&D produknya itu Iya, pasti susah. dari SDM juga itu kan SDM-nya. berpengaruh ya. Cuman ya karena kita struggle-nya bisa bareng-bareng, jadi kita beresinnya itu satu-satu lah. Kayak kalau pas waktu awal buka kita beresin dari si operasionalnya dulu, servisnya kayak gimana, sampai ke security, tukang parkir itu juga sama kita tuh juga di maintain gitu. Karena namanya bisnis F&B itu kan literally dari hulu ke hilir kita harus perhatikan ya. Yes. Bukan kayak cuma tempat estetik doang, Betul. bukan cuma dari si
produknya juga, tapi dari servisnya, dari cara kita komunikasi, aktivasi apa aja yang mau diadain di sana itu tuh bener-bener kita harus pikirin matang-matang. Jadi kalau misalkan susahnya sebelah mana, sebenarnya semua Rata susah, ya, Kak? rata. Tapi kenapa jadinya lebih enteng, nggak sesusah itu? Soalnya dari tim kitanya juga tuh udah satu suara semuanya. Jadi kayak ya kerja samalah satu sama lain. Itu yang bikin kita jadinya lighter aja. Kita nggak ngerasa sendiri gitu. Maksudnya Iya, kayak iya. kalau aku di sini kan fokusnya memang di PR, sales dan marketing. Yes. Meskipun aku di PR, sales dan marketing, aku juga butuh bantuan dari operasional dong. Betul. Kayak dari sisi produknya, aku juga harus dilibatkan ke hal-hal yang lainnya. Nah, mereka semua tuh korporat lagi. Mereka semua tuh kooperatif sama aku gitu sih sebenarnya. Iya iya Jadinya lebih enak. Tapi justru kita nih sebagai orang-orang marketingnya yang sering-sering di pojokan ya. Bener, Buang-buang sales ini duit mana nih. nih sales gitu kan. Padahal Kan kayak kemarin bakar duitnya udah banyak nih. iya. Padahal kan kita juga butuh kolaborasi kan sama yang Betul. lain. Nah, untungnya untuk mencapai kerja sama itu, untuk berkolaborasi sama tim yang lain tuh udah enak gitu, nyambung. Gitu. Tapi pas kakak awal bikin Koma, sampai akhirnya nih Koma udah berdiri nih kak. Yes. Itu sesuai nggak sama ekspektasi kakak? Kurang lebih so far masih sesuai ya. Mungkin karena emang masih bayi, Yes. masih 2 bulan, kita jalan 2 bulan. So far sih masih oke. Yes. Karena kita juga lumayan mempertimbangkan kayak dari sisi brandnya ya. Kita ada brand yang dijaga, kita udah punya brand guideline-nya sendiri. Ya kita mengarahnya akhirnya ke situ terus. Jadi ibarat kata kayak kita udah untungnya tuh kita ada relnya sendiri. Ya udah kita apapun yang dijalanin according to si relnya itu sendiri. Jadi emang nggak jauh dari ekspektasi juga sih. Jadi emang masih dalam ranah yang di awal dibikin lah gitu. Oke. Jadi nggak ini ya, nggak ngalor ngidul lah. Soalnya sekarang tuh aku mikirnya gini ya kak, coffee shop di Bandung tuh memang banyak, amburadul lah kita bilang ya. Yes, Tiap betul. sudut juga ada. Tapi yang aku tekanin sekarang adalah gimana caranya kita bikin satu bisnis dan bisnisnya itu konsisten dari Iya. segi looks-nya, dari segi tempatnya, terus Produknya juga. dan dari bahkan ya aku tuh suka kadang kalau misalnya kita nongkrong, kita Iya. ngopi, kita tuh pasti ngelihat dari segi kebersihannya juga. Betul gitu-gitu, betul banget. pelayanannya juga. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang kadang kita lupa tuh justru ini berdampak untuk orang-orang banyak ya yang datang Betul ke banget. tempat kita gitu ya kak sebenarnya ya. Makanya campaign-nya kita yang lagi kita galakin tuh si Small Things Matter ini. Karena ya dari hal-hal kecil kayak sesimpel toilet deh kalau cewek ya kan agak sensitif Setuju. kalau misalkan toilet apa ya kayak bau gitu kan, aduh kurang banget gitu. Nah kita tuh sampai hal-hal kecil gitu tuh we put a lot of things into that gitu kayak oh berarti kita harus, aku nih ya sampai sesimpel reed diffuser kan di kamar mandi kita ada reed diffuser sampai masukin ke SOP kalau reed diffusernya tuh harus dibolak-balikin setiap hari, setiap pagi. Salah satunya adalah si reed diffuser itu dibalikin, jadi nanti paginya lagi dibalikin lagi kayak gitu. Itu tuh sampai dimasukin SOP sama kita. Dimasukin ke SOP. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya nih Nanti Niners juga mau bikin bisnis tuh nggak cuman kayak kita bikin asal jadi dan asal berdiri, nggak Betul. kayak gitu ya, kayak justru hal-hal kecil yang tadi Kak Gacil bilang juga itu adalah hal yang penting. Benar banget. Kak penasaran Kak, Apa tuh? model awalnya gimana sih Kak buat bikin Koma ini? Modal gimana maksudnya? Kayak kakak sama teman-teman kakak patungan kah atau gimana? Sebenarnya kalau dari modal itu lebih ke kita fokus ke intinya dulu. Jadi apa nih yang mau kita bikin, balik lagi ya dari segi bisnis, kita berangkat dari ide kita pengen bikin produk yang bagus tapi tetap affordable. Nah gimana caranya untuk bikin produk yang bagus tapi affordable ya? Dari kitanya sendiri, kitanya nih ada tools apa nih, kita ada tools apa, kita ada skill apa, dari situ kita berangkat kira-kira masuk akal nggak nih kita untuk bikin bisnis yang seperti ini. Oh oke, masuk akal. Selain dari modal cuan, sebenarnya kita juga
dari si produknya kan. Kita mau Betul. produknya yang kayak gimana sih? Akhirnya kita coba riset menu kopinya dulu, terus juga makanan yang balance antara si kualitas dan juga harga. Itu tuh di mana aja. Kita tuh Ya. sempat riset ke sana. Terus juga yang cukup apa ya, jadi bahan pikiran tuh dari si timnya. Karena penting juga kan kita pemilihan tim. Jadi kita timnya ya udahlah yang kecil aja dulu. Iya. Berangkat dari bener-bener kecil, kayak dari tim intinya dulu nih, dari si para foundernya dulu. Terus si founder ini akhirnya mereka diskusi sendiri, riset sendiri. Setelah akhirnya tahu apa yang dimau, baru ngelihat si proyeksi modalnya. Kita kira-kira butuh modalnya berapa? Apakah kita butuh investor atau nggak butuh investor? Kita butuh tim awalnya tuh apa dulu nih selain founder yang bener-bener penting buat kita gitu. Jadi dari situ baru muncullah ke sistem. Jadi kalau misalkan dari awalnya udah niat pakai sistem yang udah rapi, kita tuh tahu ke depannya tuh untuk kan dari modal tuh kita harus tahu ya balikin modalnya kayak gimana. Betul. Nah, salah satu kesalahan, karena aku juga udah cukup lama di bidang F&B, salah satu kesalahan sebuah bisnis itu tuh sistemnya nggak jelas, Ya, ya kan? flow-nya juga jadinya ikut nggak jelas sih. Betul banget. Sedangkan kita tuh udah tahu nih dari awal kita butuh sistem yang sampai sedetail itu untuk mengukur semua hal, kayak dari COGS-nya harus kelihatan. Yes. Terus karena kita juga broad banget kan, udah ada bakery, udah ada kitchen juga, ada beverage juga. Ini tuh kita harus sedetail itu tuh kita udah concern dari awal dan kita udah riset dulu. Jadi modal itu bukan cuma sekedar uang, bukan Betul. cuma sekedar lokasi tempat, Betul. tapi juga kita harus pikirin dari mulai timnya dan juga sistem apa yang mau kita pakai. Itu sih modal awalnya kita. Modal awalnya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal sistem, ternyata pun sekarang udah ada ISB yang ngebantu untuk bikin flow bisnis kita tuh jadinya jauh lebih tertata, Ya, kan, betul Kak? banget. Kayak tadi kamu ngomongin COGS, terus ngomongin kayak stok gudang dan lain-lain juga, kayaknya kalau misalnya kita jalanin sendiri ya Niners ya, apalagi dengan sistem bisnisnya kayak Koma, apa-apa bikin sendirilah kita Yes. bilang. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda ya akan pusing tuh. Benar. Kalau nggak detail tuh nggak akan ke-track lah semuanya. Ini tuh kita bener-bener kebantu banget sih dengan pakai ISB, karena dia tuh beneran bisa ngeliat nih kita waste-nya tuh sejauh apa, terus juga persentase. Pokoknya semua yang kita butuhkan dari sisi operasional, terus juga dari sisi marketing sampai ke sisinya investor dan para owner tuh semua bisa ngelihat, sampai ke titik si finance-nya juga. Jadi udah ke wrap semua di sana. Kita Oke. semua bisa ngakses dan juga kita bisa dapat reportnya dari situ semuanya. Dan itu real time berarti Kak kalau Iya. misalnya Kakak pakai ISB Iya, ini. Itu jadi salah satu keuntungan kalau misalnya kita pakai ISB. Bener banget. Tapi kenapa Kakak memutuskan untuk pilih ISB sebagai sistem untuk Koma sendiri? Karena so far setelah udah di riset sama tim kita juga, bahkan sampai founder kita juga turun untuk ikutan riset, itu tuh emang sedetail itu. Jadi emang udah enak lah, kayak kita tuh nggak perlu mikir gimana caranya narik data, kita nggak perlu mikir ini gimana apa segala macam. Kita cuma mikir oke, HPP-nya berapa, kita masukin ke sistem. Oke, ini harganya berapa, udah langsung ke combine gitu loh semuanya. Kayak kalau dari sisi marketing nih, kita pengen bikin promo apa segala macam, itu tuh gampang. Bundling misalnya Iya, gitu kan? bundling. Udah, itu kita bisa akses sendiri. Terus nanti dari si sistemnya juga udah dia langsung bakalan misahin sendiri tuh, nanti kita bisa ngelihat di reportnya itu tuh si bundling ini tuh bakalan kejual berapa. Nggak usah kayak kita ngelihat bundling kemarin apa nih produknya, kita udah nggak usah mikirin kayak gitu-gitu lagi. Jadi emang udah tinggal simple lah semuanya. Karena kan yang bikin susah tuh kadang kita harus sampai detail kan. Betul. Kayak untuk si promo tuh beda lagi, si ininya apa segala macam, pokoknya ribet lah. Karena aku juga cukup terpapar beberapa POS lain juga kan, kayak agak masih kenapa geningan masih harus pusing gitu, report harus kita yang mikir lagi, kayak ribet banget. Nah kalau dari si ESB ini tuh udah bener-bener dari hulu ke hilir dia udah bisa nge-cover semuanya sampai di titik kalau anak-anak report kayak finance report, anak operational report, itu tuh kita udah bisa tinggal buka ISB aja.
gitu. Oh iya. Berarti dari segi marketing membantu, operasional membantu, back office-nya juga membantu Yes, gitu ya Kak. betul banget. Dari semua divisi dia bener-bener ngebantu banget. Bahkan jadi kalau kita ngomongin soal, karena pun aku bagian marketing juga ya sebenarnya Kak. Mau kayak lihat kira-kira menu yang perlu di upsell tuh yang mana ya, bisa dilihat di situ juga berarti ya. Bisa banget. Bisa banget. Nggak Jadi perlu kita tinggal kayak tarik data ngitung-ngitung langsung nih. kelihatan. Iya. Tarik data langsung kelihatan kalau misalkan emang pengen disortir lagi apa segala macam itu juga bisa. Jadi kelihatan nih highest sales-nya berapa per hari pun udah langsung kelihatan, gak usah per hari. Aku sekarang aja bisa langsung akses gitu loh. Jadi bisa kelihatan nih real time-nya, oh sekarang sales sudah segini nih. Apa yang paling banyak keluar? Oh yang paling banyak keluar beverage, yang paling banyak keluar bakery. Terus menu detailnya yang keluarnya apa tuh juga keluar, langsung bisa kita akses semuanya. Real time dari handphone, dari iPad, dari laptop itu bisa kita akses semuanya. Oh gitu. Jadi ada beberapa modal yang memang harus kamu siapin ketika kamu bikin bisnis dan Niners ya. Mulai dari produknya, modal SOP-nya juga, terus modal karyawannya juga, sampai ke modal sistemnya ini, biar nanti flow bisnisnya juga tertata, rapi, gak kesana ke kemari gitu ya sebenarnya ya Kak. Karena sebenarnya yang jadi cukup krusial ya tentang sistem itu tuh adalah ketika kita kan kadang gini, awal bikin bisnis tuh mikirnya kayaknya nggak perlu deh yang sedetail ini, soalnya kan kita masih baru. Ya kan di awal Neng masih baru. Lu pengen bisnis lu berkembang apa enggak? Kalau misalkan pengen bisnisnya berkembang, mendingan detail dari awal, karena yang susah itu tuh beberes. Aku nih sebagai marketing lebih males beberesnya. Aku mendingan bantu ngerintis dari awal daripada pas waktu udah di tengah berantakan, harus narik data lagi dari 1 tahun yang lalu, pas ditanya mana datanya, yang dikasih kertas kayak 2025 masih kertas saya, ampun itu udah udahlah. Jadi daripada emang ribet di awalnya sih, karena kita harus masukin data dulu. Itu nggak apa-apa banget kita invest di sistem, masukin semuanya di sistem itu sampai akhirnya kita berjalan pakai sistemnya tersebut. Dan apalagi ESB ini bener-bener menuntun kita dan menuntut kita untuk menjadi rapih dalam berbisnis. Itu tuh enak ke depannya sebenarnya. Jadi nggak akan ribet-ribet lagi lah kayak ini kenapa. Jadi kalau sekalinya ada orang yang salah masukin HPP aja, itu tuh udah langsung ketahuan pada saat itu. Oh ini kenapa kayak gini? Oh salah masukin ininya Pak. Ya udah bisa langsung dibenerin. Kadang kalau misalnya kita manual atau enggak kita pakai sistem yang lain, itu tuh baru ketahuannya tuh nanti pas waktu narik data di akhir. Sedangkan kan itu udah kejadian kemarin. Itu udah ribet, itu tuh bisa jadi kita rugi, tapi ternyata ruginya tuh internal, bukan rugi gara-gara nggak bisa jualannya gitu loh. Itu sih sebenarnya yang cukup krusial, tapi emang aku akuin jarang pelaku bisnis yang sadar bahwa kebutuhan sistem tuh sejauh itu. Iya. Anggapannya tuh kayak ya udah deh orang bisnis kecil-kecilan kayak belum tentu juga bisa berkembang. Udah pakai Excel aja, liur meren. Belum. Ya semaruk misalnya belanja teh cuman 1-2 orang kan. Iya. Ya 1-2 orang aja sekarang tuh udah beli 1 minum 1 makanan. Belum lagi makanan sharingnya ya kan Kak. Itu juga kita harus tentuin HPP-nya berapa, harga jualnya berapa. Apa nggak ribet tuh otaknya nggak sih Kak? Walaupun ya memang sebenarnya kalau dari aku pribadi dengan adanya sistem ini tuh benar-benar ngebantu untuk flow karyawannya juga gitu. Bener banget. Jadinya lebih enak juga sih, maksudnya nggak ngeribetin si anak-anak untuk sampai sejauh itu gitu. Kayak kalau reporting ya udah tinggal narik data dari situ, terus kita sesuaikan sama data yang ada secara offline-nya kita, terus ternyata sesuai ya udah gitu. Bukan, jadi yang kita pegang tuh malah dari emang reporting sistemnya, bukan dari yang offline. Karena kan kalau yang offline yang namanya human error kan kita nggak ada yang tahu ya. Sedangkan kalau if we're talking about system ya udah terorganize sendiri gitu mereka dari si back end-nya sendiri gitu. Betul. Tinggal nanti iniin aja cocokin nih kira-kira udah match atau belum gitu. Betul. Lagian gini ya, lu juga nih udah ada bisnis tools lah kita bilang, tapi toolsnya nggak dipakai tuh ya kan sayang ya. Bener banget. Mempersulit diri itu namanya. Ya, dikasih yang gampang nyarinya susah. Iya betul. Oke. Terus tadi kan ada modal sistem, terus ada modal juga
produk, ada SOP juga dan ada karyawan. In this era, Kak, susah nggak untuk cari karyawan? Susah jawabannya pasti nih. Bukan in this era aja sih, nyari karyawan mah selalu susah ya sebenarnya. Yang klik tuh susah ya sebenarnya. Iya, kadang tuh kita sebagai mau sebagai business owner, mau sebagai head dari si bisnisnya itu sendiri, kita tuh agak apa ya? Kadang tuh kita emang susah untuk menempatkan logika kita di logikanya mereka kayak perasaan segampang ini naon sih Hesena gitu kayak Gitu. kalau yang aku hadepin banget misalkan nih aku udah ngasih tahu ke tim floor ini tuh upselling sampai aku tunjukin gini nih caranya upselling, ada customer masuk aku yang langsung upselling, aku yang langsung ketemu si customernya kayak halo kak apa yang dibutuhkan, mau duduk berapa orang, lagi mau minum kopi atau enggak, oh kak mendingan aku cuma mau minum aja gitu, oh kak mendingan paket bundling, kita lagi ada paket bundling gini, udah dijelasin, udah ditunjukin caranya gimana, tapi pas waktu dapat laporan ternyata nggak dilakuin juga. Tapi ya namanya kita sebagai apa ya, sebagai makhluk sosial ya say, Betul. harus selalu bisa untuk mengkomunikasikan terus, diomongin terus. Emang kadang tuh yang jadi tricky adalah ketika kita ngomongin dengan bahasa dan susunan yang sama, nyampe ke orangnya tuh beda-beda. Betul. Ada orang yang langsung paham pada saat itu, ada orang yang kayak harus ditarik dulu, diajak ngobrol berdua. Kita harus ibarat kata kayak talking with the same language with them gitu. Kalau misalkan kayak kalau ke sini mah kita bisa ngomong, ya caranya itu A, B, C, D. Ada orang yang kayak harus diajak ngobrol dulu keluar Betul. sambil minum. Naon mana teh kumaha, naon hesena gitu. Lamun kitu mah kieu we. Ternyata cuma dengan mengganti bahasa dari bahasa Indonesia yang terstruktur jadi bahasa Sunda yang casual banget. Jadinya ngerti, oh gitu kak, aku teh kemarin gak ngerti sebenarnya, kayak oh ternyata mana teh kudu make bahasa Sunda gitu, ya Betul. udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak emang trikinya di situ aja sih. Jadi nggak ada. Jadi kalau misalkan nanya susah atau gampang, balik lagi semua bisnis basically memang susah-susah gampang. Yeah. Makanya kenapa namanya susah-susah gampang, emang banyak susahnya daripada gampangnya. Tapi balik lagi ketika kita udah nemuin flow yang enak, ketika kita udah tahu bahasa yang mereka pakai itu kayak gimana, ya bakalan kooperatif juga Yes. gitu pada akhirnya. Gitu sih. Gimana cara pendekatan kita ke Benar. anak-anak kitanya ini? Iya, gimana cara berkomunikasi karena memang makanya nggak mudah untuk kita bilang kayak oh business owner, oh leader, oh head. Itu tuh bukan cuma title doang yang harus dipertanggungjawabkan, cara komunikasi itu juga Betul. penting untuk ditanggungjawabkan gitu kan. Iya, iya bener sih sebenarnya, karena menurut aku gimana caranya kita memposisikan diri kita untuk tim kitanya. Betul banget. Pertama, kedua gimana caranya kita mengkomunikasikan apa yang kita mau ke tim kitanya. Karena Yes. setiap orang punya karakternya masing-masing, setiap orang juga punya kapasitasnya masing-masing. Benar banget. Dan sebagai leader pun kita juga harus tahu nih, oh anak ini kayaknya nyampe ketika gue bilangnya seperti ini. Betul. Belum tentu Betul. gue bilang dengan terstruktur nih orang nyampe nih gitu. Kadang Kak. bisa gara-gara dia bad mood aja. Kayak dia bad mood jadinya nggak ngerti. Pas waktu lagi good mood jadinya ngerti. Kayak oke, sekarang gue jadi apa psikolog lu gitu. Iya, tapi itu benar. Jadi kita juga harus kenal dulu sama karakter si tim kita aja tuh kayak gimana gitu ya kan. Bener banget. Tapi pernah nggak Kak ngalamin kejadian kayak unik, misalnya nih, nih orang udah gue kasih tahu baik-baik udah, terus gue galakin sedikit juga udah, gue pakai bahasa bayi udah, pakai bahasa Sunda udah, pakai bahasa ini itu udah, tapi tetap aja kayak gitu. Kalau di tim internalnya marketing sendiri sih enggak ya. Untungnya emang kita udah nyambung lah satu sama lain. Cuman mungkin ke divisi lain. Jadi kayak emang kan emang headnya beda-beda. Yeah. Kan namanya struktur organisasi kan pasti head ketemunya sama head lagi ya. Jadi dari headnya baru diturunin ke anak-anaknya. Jadi aku udah ngomongin ke headnya, terus si headnya udah ngasih tahu ke anak-anaknya. Ketika headnya lagi nggak ada, si anak-anaknya tidak bekerja sesuai apa yang headnya kasih tahu. Jadi aku coba bilang ke headnya dulu dong, ini ibarat kata kayak bu, anaknya bu nggak Tolong, ngedengerin Bu, iya. gitu. Soalnya nggak nurut. Oh ya udah nggak apa-apa bu, kasih tahu aja anak gue, bilang aja gue yang ngomong. Oke, dikasih tahu nih masih nggak nurut, harus ditungguin. Kayak pas waktu udah ditungguin baru tuh dia nurut, kan
Padahal kita nggak bisa, ya kerjaan Iya, kita iya, kan banyak betul, ya, betul, bukan betul. cuma ngeliatin anak orang, anak gue juga harus diliatin Betul. gitu. Gitu sih sebenarnya yang rada tricky ya, tapi ya so far untungnya sesama headnya dari kita dari internal sendiri itu balik lagi emang udah kooperatif gitu satu sama lain. Jadi hal-hal kayak gitu jatuhnya minor lah di kita. Jadi kalau misalkan 99ers pada datang tuh ke Koma pasti nggak akan kerasa lah hal-hal yang kayak gitu karena emang untungnya tuh itu tuh ada di internal aja. Pas waktu keluar ke eksternalnya secara servis dan lain sebagainya, insya Allah bakalan enak lah nyampe ke kalian. Iya, Gitu sih. pastilah ya kan karena kita juga harus ngontrol ya kayak. Bener. Tapi pas waktu Koma baru mau buka nih, pasti kan ada hiring dong. Koma tuh tipe yang kayak sekarang kan ada dua, ada katanya ada yang skill based hiring sama degree. Jujur, aku punya pengalaman unik. Aku Apa sempat tuh? buka untuk junior business development Aha. hiringnya. Ternyata yang ngelamar tuh macam-macam. Kalau dari segi degree ya kak, ada yang orang kimia lah, ada orang fisika, ada orang mesin, ada tuh yang ngelamar. Tapi kan balik lagi ya, sebenarnya kalau dari kita sekarang untuk nerima orang itu kan kita lihat juga dari skillnya nih orang tuh dulu kerjanya di mana, pernah ngelakuin apa, sesuai atau enggak sama linear atau enggak sama yang dia lamar. Yes. Pasti dong kak itu. Nah kalau kakak sendiri itu nyari karyawan skill dulu kah, degree dulu kah atau gimana? Kalau di Koma tuh skill sih. Skill ya? Skill karena aku aja nggak kuliah. Oh ya? Aku tuh nggak kuliah. Aku lulusan SMK. SMK-nya Jangan-jangan jurusan apa? beda. Aku SMK jurusan multimedia sih tapi. Oh. Jadi aku tuh sampai akhirnya ke marketing memang awalnya banget secara personal. Aku awalnya dari graphic designer, terus jadi content creator, terus jadi social media officer, terus manager, baru jadi social media specialist. Dari social media specialist aku baru belajar ke si digital marketingnya dulu. Habis dari digital marketing aku nggak begitu mendalami karena kayak biasa aja lah gitu. Kayak nggak begitu apa ya nggak Into lah, into nggak ya. kehatean gitu ya bahasa Sundanya mah. Dari situ aku baru ngulik ke si marketingnya. Abis dari situ ya udah karena aku emang ada basic di komunikasi juga kan. Dari situ tuh awalnya jadi markom dulu, abis dari markom kayaknya markom kayak nggak berguna banget deh menurut aku buat aku sendiri. Kayak cuma jual omongan aja, sedangkan aku tuh pengen dengan aku ada di situ aku impactful gitu buat si bisnisnya sendiri. Ya udah dari markom akhirnya jadi marketing apa namanya, marketing in Strategi. general aja, enggak marketing in general aja gitu, kayak sales and marketing gitu jatuhnya. Nah sekarang akhirnya menetapkan diri untuk jadi marketing strategis gitu, karena kalau misalkan marketing strategis tuh jadinya kan 360 ya semua Iya, gitu. semua lini marketingnya. Iya, jadi kalau misalkan di Koma sendiri emang kita tuh apa ya degree tuh kadang nggak bisa align lagi sama si skillnya. Kayak Betul. when you get degree it doesn't mean that you have the skill as well gitu. Yes. Karena aku pun jujur lumayan agak jauh nih sama Degree-nya. kuliah yang degree-nya. Apa tuh Aku emang? anak teknik. Oh gitu. Aku anak teknik Apa industri tuh? kak. Tekdus. Tekdus betul. Tapi sekarang kerjaannya di bisnis gitu kan jadinya sebenarnya nggak terlalu mencolok Nyambung. ya. Itu ya nyambung ya. Yang penting ya pengalaman kerjanya udah sejauh mana. Betul, Tapi pernah nggak ada hal unik kayak yang aku ceritain tadi? Yang gimana tuh maksudnya? Degree-nya apa? Tapi ngelamarnya apa? Ada banget sih. Kayak ada. misalnya SMK-nya SMK farmasi terus ngelamarnya ke sosmed misalnya. Ada banget. Kayak waktu itu kita open buat, jadi sebenarnya emang bukan open hiring sih, jadi kayak YTTA aja gitu. Terus tiba-tiba ada temen yang bilang, temen gue ada nih, kan lagi nyari graphic designer kan. Temen gue ada nih, oh ya mana coba lihat. Terus dia nunjukin nih si CV-nya, pas waktu dilihat kualifikasinya dia tuh skillnya tuh kok skillnya sih apa namanya, Degree-nya. dia degree-nya tuh apa ya, SMK apa kecantikan atau apalah lupa. Oke. Terus dia tuh
si apa namanya operating system apa sih namanya teh, soft skillnya Soft dia skillnya. tuh bisanya bukan Photoshop, bukan Illustrator, tapi Canva. Jadi kan suka ada aplikasi yang bisa Iya, yang dia bisa iniin gitu. Microsoft Lupa ini. aku udah lama nggak CV-an soalnya aku udah lupa itu apa. Pokoknya di situ aplikasi yang dibisain sama dia itu tuh Canva, CapCut, sama apa gitu satu lagi. Oh, PixArt. Terus kayak ngelamarnya jadi graphic designer kayak, lo yakin ngerekomendasiin gue ini? Iya, dia coba masukin aja dulu. Ya kan dimasukin lah, nanti kan gue yang harus tanggung jawabin ya pas waktu ke manajemen kayak iya nanti gue sampein, tapi enggak gue sampein kayak sekarang when you can operate Canva that means you're graphic designer or what gitu. Iya betul. Kayaknya semua orang gue juga bisa loh pakai template Canva gitu kan ya Kak, maksudnya ya. Ya. For the skillnya aja lo bisanya apa gitu. Apalagi dengan title graphic design tuh kayak dia punya software sendiri yang memang dia kerjain untuk si desainnya ini. Gitu. Terus SMK-nya dulu dia SMK kecantikan gitu, kayak apakah kecantikannya ngedit di Photoshop gitu kan? We never know kan, tapi kan ya nggak sih? Iya, makanya jadi kalau sekarang tuh kalau ngomongin degree emang lucu aja sih. Maksudnya kayak ada juga kok orang-orang yang lain tapi ya gitulah setelah berjalannya ya. Soalnya karyawan tuh adanya yang kayak klik atau enggak gitu. Nggak semua berdasarkan skill dan degree juga. Ini KHTN atau enggak, balik lagi kan. Bener banget. Karena kadang ada yang nggak nyambung tapi ternyata emang dia tuh passionnya di situ. Iya. Dia lebih jago daripada orang-orang yang udah jago duluan gitu loh. When you're talking about passion, kadang itu bisa ngalahin degree juga sih. Tapi kakak paling suka karyawan yang kayak mana? Yang mau belajar. Yang mau belajar. Even dia dari nol. Iya. Aku lebih mending sama orang-orang yang dia sadar dia harus belajar terus-menerus sehingga dia tuh nggak pernah ngerasa puas dengan apa yang dia lakuin. Soalnya kalau misalkan orang yang mau belajar, dia tuh pasti thoughtful sama apa yang dia lakuin. Bukan kayak cuma nih gue nyuruh kayak gini oke nurut, nih gue nyuruh kayak gini oke nurut, bukan cuma receiving order tapi dia juga emang ngelakuin itu tuh thoughtful gitu loh. Iya, dan bertanya, Kak abis ini tugasku apa lagi? Aku mau belajar apa lagi? Aku harus belajar kadang apa tuh request kayak gue pengen belajar ini dong, boleh nggak? Dan itu tuh hal yang di luarnya dia, kayak graphic designer aku bilang, Cil ajarin gue sales dong. Ya udah, mau lu belajar upselling? Mau, ya udah ayo gitu. Aku tuh seneng orang yang kayak gitu, kayak apa hubungannya graphic designer sama sales? Tapi when you want to learn, ya udah, it's simply you can develop by simply wanting to do that aja gitu. Kadang nyambung nggak nyambung juga, belajar mah dari mana aja kan. Betul nggak harus sesuai dengan apa yang lu punya juga gitu kan. Justru itu jadi nilai atau poin plus lu juga. Benar. Di koma ataupun nanti pas sudah tidak di koma gitulah kasarnya gitu ya Kak. Oke. Paling nggak suka karyawan yang kayak gimana? Gak suka apa ya? Karyawan red flag deh menurut kakak kayak gimana? Karyawan red flag itu yang gak bisa ngejaga mood. Jujur ya lagi. That's very unprofessional Lo to me. bisa profesional gak sih? Iya, kayak tiba-tiba jamedud dateng teh kayak kenapa tiba-tiba gue dijamedudin ya gitu, kayak tenang aja say, kayak kita semua punya masalahnya masing-masing gitu. Kenapa dunia harus berputar di lo? Enggak gitu loh. Jadi kayak kenapa? Itu sih yang paling tiba-tiba dateng cemberut. Kalau misalnya aku tuh bisa tuh yang kayak kenapa tuh mukanya meni ditekuk gitu, bisa digituin karena kayak ayo dong cheerful gitu, semangat. Tapi untungnya kalau di koma sih karena anak-anaknya juga udah nyambung sih satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada yang bete tuh bukan nggak harus sampai ditegur sama atasan, sama sesama juga kayak jadinya malah diejek-ejek. Kalau misalkan yang nggak bisa ngejagamu tuh kayak santai weh atuh ngudud heula gitu. Santai weh heula gitu. Jadi emang secara timnya juga emang udah ngebantu satu sama lain. Jadinya asalnya bete emang datang pas kerja tuh malah jadi seneng. Karena kadang tuh ada yang libur tetap datang gara-gara bete sendirian katanya di kosan. Udah di sini aja lebih happy. Aing lagi galau kalau misalkan di kosan mah gitu.
Oh udah saking ngeblendnya itu ya anak-anaknya ya, iya. seru banget. Jadi emang nggak ada sih, minor banget sih yang kayak gitu. Paling pas waktu awal doang, tapi itu juga udah langsung ke tackle, udah aja selesai. Iya, jujur sih ini jadi salah satu apa ya, hal yang harus Gen Z aware gitu, karena menurutku ya lu mau kerja dimanapun perusahaan juga nggak akan mau tahu tentang masalah lu seperti apa gitu loh. Karena kan banyak juga yang kayak jujur ya aku tuh lumayan agak ke-trigger sama berita-berita di luar sana yang bilang kayak Gen Z tuh lebih mentingin mental health. Ya emang itu bagus sih sebenarnya, tapi kalau misalnya lu mentingin mental health, ya lu jangan kerja menurut gue gitu loh. Mau lu bikin usaha sendiri, mental lu pasti akan kegocek ya kan. Mau lu kerja sama orang juga akan nggak baik-baik aja nih mental gitu. Kalau lu mau hidup tenang ya udah nggak usah kerja, lu nikmatin aja apa yang lu punya gitu, maksud aku tuh Kak. Ya nggak sih? Iya sih. Soalnya susah, maksudnya kalau misalnya lu mempertahankan gua mau resign dari kantor ini soalnya mental gue diacak-acak. Pas begitu lu pindah ke perusahaan lain, belum tentu juga mental lu selamat. Ya Benar. kan? Padahal sebenarnya kita bisa sih kerja dengan tetap punya mental yang sehat, asalkan kita tahu apa yang kita mau, kita Yes. tahu goalsnya kita apa. Betul. Si perusahaan itu sesuai nggak sama value kita dan Iya. goalsnya kita. Kalau misalkan sesuai, pasti bakalan nyaman-nyaman aja. Kalau Betul. misalkan ternyata value-nya tidak sesuai, Yes. atau kayak ya itu menurut aku kebanyakan orang tuh stressful di kerjaan karena dia tuh nggak into it. Dia tuh Betul. nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sedangkan kalau di Koma, kitanya sendiri dari manajemen emang ngasih tahu value-nya sendiri. Jadi kayak when you're doing something bukan cuma karena taking order aja, tapi you really put your thought into that, kayak kenapa gue disuruh kayak gini ya. Kita tuh ngasih tahu, lo disuruh kayak gini itu karena biar kayak gini. Yes. Lo disuruh kayak gini itu biar kayak gini. Karena kalau lo kayak gini nanti impactnya akan kayak gini. Betul. Jadi kita ajarin sebab akibat juga. Jadi emang dari pola pikir tuh harus di-build juga gitu ketika kita kerja, karena aku tuh ngalamin banget kerja yang bener-bener stressful dan akhirnya salah satu apa ya proyekan yang emang enak tuh ya di si Koma ini, karena secara nggak langsung bukan cuma kerja doang, kita tuh apa ya, kita tuh bervalue gitu di sana. Mereka tuh Iya, menghargai iya. value kita, karena ketika value to value-nya sama, kita nggak akan ngerasa stres sih di situ. Betul. Tapi kan the thing is we need to know our value first. Kalau misalkan kita nggak tahu value-nya apa, ya gimana caranya trading value to value? Ya udah Betul. kerja hungkul gitu. Iya Gitu sih. Dan gimana caranya kita juga into sama pekerjaan kita sih, itu yang paling penting menurutku. Karena ya kalau misalnya kamu tipe orang yang kayak ya udahlah, yang penting dapat duit misalnya kayak gitu, ya kemanapun lu cari juga akan Gitu aja. Tapi kalau misalnya lu cari gimana ya caranya gue ningkatin value gue di perusahaan ini. Benar. Nah itu yang mungkin bisa jadi salah satu penenang lah ya. Benar, Kak. benar banget. Goalsnya tuh apa? Misalnya kalau goalsnya, oke, misalnya kalau gue di Koma, gue pengen naikin sales Koma jadi 500 juta per bulan. Kalau si goals itu udah nyampe tuh jadi salah satu apa ya? Achievement juga gitu, iya. Dan menurutku ya Kak, rasa memiliki ke satu perusahaan tuh penting banget. Kalau menurut aku bukan ke perusahaannya sih, ke diri kita Ke diri sendiri. kita sendiri. Iya, jadi sense of belonging itu sometimes nggak dibutuhin ke perusahaan, tapi lebih dibutuhin ke diri sendiri. Karena kalau misalkan ke perusahaan teh, jadinya ketika gini aja, kalau sama timnya nggak enakan aja, jadinya teh kan bete masuk kantor. Tapi kalau misalkan sense of belonging ke diri sendiri, gue di sini dipercaya sebagai PR, sales dan marketing strategis. Ya udah, bener-bener fully aware sama kapasitas aku, terus fully aware sama apa yang aku lakukan, bener-bener full all out di kerjaan ini karena reputasinya aku sendiri, yaitu mau temen kayak gimana, mau perusahaannya kayak gimana, malah aku punya tendensi untuk menyelamatkan perusahaannya kalau misalkan salah si perusahaannya. Jadinya kan kayak gitu. Tapi kalau ketika kita punya loyalitas sama perusahaannya, kalau perusahaannya do something wrong, tendensi untuk membenarkannya tuh malah kurang, malah jadinya nah sih kok Si perusahaan teh mana gini. iya kok gitu. gue jadi nggak dihargain sih di sini. Padahal kan the thing is mungkin bisa dikomunikasiin, padahal kayak tinggal diobrolin, kok waktu awal gini ya Pak, tapi sekarang jadinya kayak gini Pak, nggak sesuai nih sama aku. Kan itu tuh karena kita menyelamatkan diri sendiri.
in a way menyelamatkan perusahaannya juga gitu sih. Cuman emang itu uncommon opinion banget. Betul, betul, Itu betul, very betul, uncommon betul, opinion. betul. Cuman yang dari dulu aku percaya dari aku kan udah kerja dari zaman pas SMK dulu. Dari dulu aku selalu bilang gitu ke perusahaan. Jadi kayak pas waktu ditanya kamu tipe yang loyal nggak sama perusahaan? Enggak, aku loyal sama diri sendiri. Aku selalu bilang kayak gitu. Karena yang aku rasain, aku jadi lebih loyal sama perusahaan ketika aku loyal sama diri aku sendiri. Insight baru Nantena Inersi ya, keren. Terima kasih kakak. Soalnya aku tuh sering banget ngerasa kayak ada nih ada nih karyawan-karyawan tuh yang kayak ya udah jadinya seenaknya, misalnya harusnya datang jam 8 tiba-tiba dia datang jam 10, harusnya kerja tapi main handphone. Nah menurutku kayak ya lu harusnya kenalin diri lu sendiri dulu gitu. Benar, ya benar. ini that's your passion or not. Kalau misalnya enggak ya lu mau kerja juga nggak akan balik gitu kan kasarnya. Daripada buang-buang waktu, cabut aja ya Cabut pada. aja daripada ngebuang-buang waktu perusahaan, ngebuang-buang waktu diri sendiri, ya udah mending lu cari aja kerjaan lain gitu sebenarnya. Tapi balik lagi ke komanya, produknya yang paling best seller tuh apa kak? Paling best seller sebenarnya kita di si chicken sando itu tadi. Chicken sando. Kalau misalkan banget sih, Kak. iya, jujur emang enak banget. Apalagi kita emang ini bukan gara-gara marketinginnya ya. Emang beneran apa ya? Kan biasanya sandwich lain tuh gitu ya. Nah, ini tuh kita si Light ayamnya aja tuh kan biasanya ya. iya, kita tuh ayamnya juicy banget. Terus juga emang karena si toastnya bikin sendiri, jadinya tuh flavorful aja gitu. Terus selain itu kalau misalkan buat yang pagi-pagi nih, kalau 99ers pada pengen WFC-an atau enggak kayak nongkrong bareng, kayak kan kadang sekarang anak-anak muda nih, aku baru tahu juga ya Gen Z teh suka ngumpul bareng-bareng untuk nugas kan di satu coffee shop. Mungkin boleh datang ke Koma karena breakfastnya kita si scramble egg and toastnya itu juga enak banget. Kayak si scramble-nya tuh gurih tapi juga kayak flavorful tapi nggak bikin enek. Soalnya biasanya aku kan lumayan sensitif ya sama makanan yang terlalu flavorful. Lumayan picky Jadi eater kayak, gitu Kak. iya lumayan, aku lumayan picky eater. Nah, aku nyobain si scramble scramble egg and toastnya tuh emang apalagi kalau disatuin tuh makanya aduh itu beneran the perfect Best. meal to start your day. Bener. Terus Dan gak lupa kopinya. iya, jangan lupa kopinya. Kopinya kita ini lagi booming banget. Tiba-tiba itu tuh dirty latte. Katanya dirty latte-nya kita tuh beda sama coffee shop lain. Oke, aku harus coba. Karena Harus aku juga coba. ini lagi cari dirty latte yang enak nih. Sampai ada customer kita yang bilang dirty latte-nya mind blowing katanya. Kayak Kak, deskripsiin dong rasanya kayak gimana? menurut kita kayak emang lebih enak dari yang lain, cuman takutnya teh terlalu subjektif gitu loh, karena apa ya, emang jadinya setelah aku di Koma si standar lidah aku minum kopi tuh jadi lebih naik gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Emang kalau udah nemuin satu tire kopinya tuh jadi Susah untuk turunnya nyari kan. yang Gini, lain. kalau misalkan aku pribadi kan biasanya dirty latte itu notesnya lebih ke manis ya kalau di coffee shop lain. Jadi Harusnya kan lebih ke gurih ya sebenarnya. harusnya lebih ke gurih. Nah, kita tuh lebih ke gurih. Oh, Gitu. soalnya Kak, fun fact-nya nih, aku baru nemuin dirty latte yang enak, itu cuma di Bangkok, di Thailand. Jauh ya, Say? Jauh. Makanya aku lagi cari nih dirty latte yang enak. Harus Gimana, dateng, harus cobain dirty latte-nya Karena emang Koma. iya biasanya tuh manis, terus berujungnya jadi kalau bahasa aku tuh belenek Kak. Iya, Jadi enek kayak, kan? Iya, kayak kayaknya gue udah deh too much deh menurut gue nih rasanya. Kalau manis dan Iya. juga kental kan si dirty latte ini tuh. Kalau Koma tuh lebih ke gurih. Lebih ke malah. gurih katanya. Jadi emang kalau aku aku tuh sebenarnya hot cap girl. Jadi kemana-mana tuh hot cap terus gitu. Oke. Nah, kalau di Koma aku sukanya hot capnya yang pakai oatmeal karena emang senengnya gurih. Terus anak-anak bilang, mendingan cobain dirty latte. Tapi kalau aku kan bukan orang yang muterin coffee shop untuk nyobain dirty latte-nya. Aku ya karena hot cap girl ya udah, aku pahamnya di hot cap gitu Iya, loh. iya. Tapi anak-anak bilang, lo kan suka yang gurih, iya, ya cobain dirty latte sini lah. Sedangkan di kepala aku teman-teman tuh bilang kalau dirty latte tuh agak kemanis dan bikin enak. Aku nggak bisa tuh, nggak di sini tuh beda katanya. Pas waktu aren di awal terus kayak pas dicobain, emang pas waktu awal tuh belum nemuin nih sampai akhirnya pas kita udah opening, nemulah nih pakemnya, ini udah enak banget, udah cobain. Terus pas waktu dicoba,
bener sih, emang kegurih kita. Sumpah aku mau coba. Jujur kegurih. Jadi emang bahkan sampai ada satu komunitas di Bandung yang emang dia tuh pegiat dirty latte. Dirty latte. Terus awalnya emang dia bilang ini masih sama kayak yang lain, gak ada bedanya. Terus akhirnya kita develop. Udah nih pas gila ini enak banget katanya gitu. Ini lebih ke gurih Komatu. Dan sampai ya itu banyak orang yang gara-gara satu orang tahu, mungkin dia cerita ke orang yang lainnya, akhirnya mendadak di minggu kemarin dirty latte kita langsung lonjak si salesnya. Jadi nggak perlu di upsell. Iya, jadi pas waktu dilihat di ISB-nya kayak lah dirty latte gue naik banget. Sumpah kayak harus gitu. coba. Harus, aku mau main harus. kesana sekarang juga kayaknya. Yang bikin kaget tuh sampai orang bilang mind blowing. Kata-katanya tuh mind blowing, kayak seolah-olah Ini habis terlalu menemukan spesial sebuah nih, fun gitu. fact ya. Kayak mind blowing kan fun fact ya. Iya. Kayak wow, segitunya ya gitu. Tapi kalau dari range harganya mulai dari berapa Kak? Sampai berapa? Range harganya kita dari mulai di 30-an lah. 30-an. 30-an itu udah sama packs-nya ya maksudnya. Bukan terhitung sebelum packs. Jadi setelah packs tuh start from 35-an. 30-an. 30-an. Gitu. Oke. Yang paling Kakak suka berarti dirty latte-nya? Aku hot cap oatmeal sih. Oh, tetap. Karena emang hot cap girl banget aku mah. Parah. Jadi kalau misalkan kalau lagi pengen bule-bulean nih lidahnya, kalau dari si bakerynya aku suka banget cranberry cream cheese bread. Jadi itu tuh modelannya kayak roti macan gitu sih. Aku suka banget si Tapi sourdough bukan? bukan. Bread. Iya. Jadi cranberry cream cheese breadnya dicampurin sama si hot cap tuh bareng. Udah itu menu favorit aku kayak. Karena hot capnya natural kan, si cranberry cream cheese-nya dia tuh aku nggak suka makanan yang manis banget. Yes. Jadi itu tuh flavorful gitu loh manisnya dari si blueberry-nya, dari si cranberry-nya, terus si asinnya tuh dari cream cheese-nya, terus di neutralin sama si bread-nya. Dan it's very crisp outside, di Yes. dalamnya tuh very soft kayak enak banget. Kalau bakery-nya itu, cuman kalau aku lagi pengen yang nggak begitu flavorful, aku makannya bagel. Karena kita juga bikin Oh, ada bagel. bagel juga. Yes. Bagelnya bikin sendiri juga sama. Kak, bikin bagel kan susah ya, maksudnya. Jujur, iya. Soalnya aku tahu tuh bagel tuh kan dia kalau ketebelan juga alot orang nggak suka Yes, kan. benar. Kalau nggak terlalu padat juga jadinya bukan bagel sebenarnya gitu kan. Iya. Susah kan, picky kan bikin Iya. bagel tuh. Tapi beberapa teman-teman aku yang emang suka bagel, dia tuh yang sampai kayak nyari bagel ke Jakarta gitu-gitu, ngerti Iya, kan? iya, Ada iya. orang-orang yang kayak gitu pas waktu nyobain yang di Koma. Ini enak sih bagelnya, gue sampai dia bawa balik si bagelnya. Enggak, gue mau take away katanya gitu. Orang Jakarta terus kayak, oh oke. Karena aku kan suka bagelnya gitu, kadang-kadang aja gitu. Iya. Tapi jadinya takutnya emang subjektif pas waktu aku bilang bagel enak ya gara-gara lo jualan bagel di Bagel, situ. iya, Tapi iya. ternyata kata teman-teman aku juga emang enak kok bagelnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk ke bakery, kalau emang 99ers pada pengen datang cobain ke Koma tuh cobain si cranberry cream cheese, Cranberry cream si cheese. bagelnya sama ini juga Bagelnya jadi varian apa Kak? macam-macam. Kita ada yang bagel with strawberry dripping, ada bagel jalapeno, ada bagel cheese. Oh jadi ada yang sweet sama savory-nya Yes, ada. ada. Kita terus teman-teman aku juga banyak yang bawa balik si salt bread-nya. Wah. Gitu. Jadi salt bread-nya Komplit ya macam-macam. ternyata ya. Komplit, ada pretzel juga, kalau mau disebutin semuanya banyak. Tapi kalau yang harus dicobain menurut aku 3 itu sih bakery. Dari mulai si cranberry cream cheese, terus juga si bagelnya sama salt breadnya. Kalau dari si minumannya, kita juga sampai ada smoothies juga. Oh, Iya. jadi nggak cuma coffee doang Iya. atau milk base matcha doang juga, gitu matcha ya. juga ada beberapa variasinya. Kita ada 3 varian matcha. 3 Macam-macam varian deh. matcha tuh tayarnya kah atau Jadi ada matcha Menunya. matcha yang pakai strawberry, Oh, ada iya, matcha iya. yang lebih ke matcha banget, Matcha, ada yang matcha lebih ke creamy gitu. iya. Jadi sebenarnya ya itu karena tujuan Koma dari awal kita tuh pengen semua orang tuh ngumpul di sini, baik yang seneng kopi maupun nggak seneng kopi. yes. Dari yang emang lidahnya sensitif sama produk sampai yang ya udah biasa aja gitu. Makanya kita pengen
punya high quality product with affordable price gitu. Jadi semua kalangan tuh bisa datang ke Koma gitu lah ya. Bener, makanan beratnya juga ada kalau misalkan pada mau. Jadi yang paling favorit aku sih, karena aku nggak begitu suka Japanese. Sebenarnya di sana tuh paling favoritnya gyudon. Gyudon. Oke. Tapi karena aku nggak begitu suka Japanese, aku sukanya nasi goreng karena di sana ada nasi goreng. Sebenarnya bahasa Sundanya mah nasi goreng sambal ijo ya, tapi karena di sana emang kita pakai pakai beef dipotong-potong gitu. Jadi itu juga salah satu menu andalannya kita tuh, nasi goreng short plate sambal ijo. Itu enak banget. Itu best juga. Enak. Iya. Oh, baiklah. Terus kalau misalnya nongkrong-nongkrong kita juga ada snack platter ya, umum lah ya snack platter mah. Cuman yang beda dari snack platter kita ada jagung digoreng. Wah, yang Kayak potongan panjang bule-bule. gitu ya. Apa corn ribs gitu kak? Yes. Oh baik, Gitu. komplit ya Neng ya. Ya kan? Pokoknya kamu kalau misalnya bingung nih mau datang kemana, apalagi bentar lagi juga akhir tahun kan. Aku nggak tahu nih videonya diuploadnya sebelum akhir tahun. Semoga sebelum akhir tahun ya. Jadi bisa jadi opsi Bisa tuh jadi kalau opsi. misalkan nongkrong-nongkrong kan Karena liburan. kan biasanya family gathering kak, bingung nih mau datang kemana kan gitu. Sabtu Minggu tuh kita jadinya ngumpul tahu. Jadi ada yang family, yang area indoornya tuh pasti family, banyak anak kecil. Di luarnya tiba-tiba anak-anak nongkrong ramean. Ada juga teteh-teteh kerudungan yang gosip-gosip gitu. Semua ada. Pagi-pagi nih ibu-ibu nungguin anaknya sekolah, ada juga di Ada sana. juga, baik. Om-om nih yang meeting-meeting ada juga di sana. Semuanya ada. Iya, emang jadi tempat yang emang menyediakan semua kebutuhan aja gitu. Oke, tapi ini mungkin jadi beberapa pertanyaan terakhir dari aku kak. Tadi kan dari segi menu komplit, Yes. dari tempat juga strategis, terus tempat tuh pasti ngaruh banget sama Yeah. sama sales. Tapi buat sekarang untuk Koma yang baru 2 bulan berarti ya kak, jalan 2 bulan ini, strategi marketing apa yang kakak lagi lakuin? Kita sekarang lagi emang kuatin di core-nya dulu. Maksudnya kita fokus di di tempatnya dulu. Yes. Dengan ya biasa ya kayak aktivasi apa segala macam. Cuman kita lagi mengarah ke B2B juga. Jadi kita nanti bakalan jualan bakery-nya juga untuk coffee shop kecil mungkin, atau bahkan kayak kita juga bisa nyediain kopi dan juga bakery-nya kita bakalan kita bundling untuk ke startup mungkin kayak ada perbankan atau enggak ada kantor-kantor yang butuh kopi sama cemilannya, maksudnya atau enggak bahkan sama bakery-nya kan, karena kita ada cookies-cookisan juga. Terus si bakery-nya kita bisa dibikin kecil-kecil juga tuh. Oh jadi bisa made by request juga? Bisa Kalau banget. misalnya kayak aku nih ada acara family gathering, kak aku mau pesan si kontainer kopinya nih buat berapa packs, itu bisa? Bisa Wedding, banget. misalnya kayak Bisa. Jadi bahkan sih kayak misalkan aku pengen deh, aku mau nikah, aku pengen ada cranberry cream cheese-nya Koma, tapi pengennya kecil-kecil small bites. Bisa kita bikinin karena kan kita bikin sendiri. Iya betul. Jadi bebas. Dapurnya sendiri ya. Iya, jadi bisa di-adjust. Nah, arahnya sebenarnya ke situ. Maksudnya kan kalau marketing strategi yang dilakukan di in-house mah ya sama-sama aja ya sebenarnya sama coffee shop lain. Campaign dan lain-lain. Cuman mungkin sama kita dikurasi nih komunitas-komunitasnya tuh biar yang sesuai sama brand guideline-nya kita. Terus juga aktivasi kayak kita kerja sama-sama IO atau apa, itu juga sama kita dikurasi kayak yang bukan asal band-bandan. Betul. Jadi emang kita pengennya tuh semua hal yang kita lakukan tuh thoughtful dan nyampe ke si customer yang datang gitu. Nah, marketing strategi lainnya yang mungkin rada jarang tuh itu. Jadi kita pengen misalkan ada komunitas bikin event tuh di luar, kayak let's say golf kayak gitu. Mereka golf di mana? Kan tempat golf jarang dong ada bakery-nya. Nah, kita bisa tuh support bakery-nya. Itu mungkin yang rada aneh, kayak mungkin bahkan bisa sampai ke titik, karena aku yang bikin marketing strateginya ya, bisa aneh sampai setitik ibu-ibu pengen arisan di rumahnya siapa, nggak apa-apa, supported by Koma, sok boleh. Kalau sampai ada di titik itu aku jadi bisa. Jadi Koma tuh bener-bener ada di kesehariannya semua orang gitu, karena emang nyambung, menunya mau nyari apa juga ada gitu. Iya makanya beragam banget. Orang yang nggak suka roti juga ada makanan beratnya, ya kan. Orang yang mamaku tuh sering hunting toko-toko bakery yang Oh gitu. iya, sudah datang Beb, bareng aja datangnya sama kamu.
Aku coba main deh sama mamaku, dia tuh suka nyari sourdough croissant di sana ada berarti Kak? Kalau croissant belum kita. Belum ada. Belum. Soon berarti akan Kalau sourdough ada kita. sourdough ada. Ada. Ah, tuh kan komplit ya. Iya, Beda. kita ada brioche juga. Ada. Kenapa malah bikin yang susah-susah Kak? Karena nggak ada yang bikin yang susah, jadi kita bikin yang susah. Betul, setuju Iya itu kan? ya. Kalau misalnya kamu mau bisnisnya lancar jaya ya kan, cari yang beda. Walaupun kitanya riweh, itu udah Iya, pasti. riwehnya di awal dulu. Betul. Kan namanya merintis ya pasti riweh di awal ribet. Betul, itulah ya lika-liku bikin bisnis ya Kak ya. Bener banget. Bener. Tapi apa yang pengen Kakak sampaikan untuk Gen Z yang pengen memulai bisnis tapi tuh kayak gue masih ragu nih, gue masih takut nih. Apa yang pengen Kakak? Belajar yang banyak kalau masih ragu mah. Iya bener sih, nggak salah sih itu mah ya. Belajar yang banyak, udah banyak nih Gen Z yang bikin bisnis tapi ilmunya nggak ada, risetnya kurang. Berarti kurang belajar kan basically. Betul. Kayak use your chat GPT wisely daripada buat curhat-curhat aja nih. Ya. Mendingan buat Buat edit riset. foto ya. Iya kan? Mendingan buat riset, sok coba belajar yang banyak. Kalau perlu tuh sampai ikutin kelas yang banyak, ikutin diskusi yang Sekarang kan banyak. banyak ya Kak kelas-kelas bisnis strategi Banyak banget. Nah, gitu-gitu. di Koma juga kita kerjasama sama beberapa komunitas yang entrepreneur kebetulan. Kayak setiap hari Jumat nih rencananya memang bakalan ada satu komunitas yang selalu bikin diskusi di Koma. Oke. Karena Koma juga salah satu target audiensnya kita selain emang orang-orang yang WFC, para pekerja-pekerja kreatif, kita juga menyasar ke yang entrepreneur gitu. Soalnya hopefully kita nanti mau bikin satu space juga di Koma yang emang fokus untuk productivity. Jadi kayak nanti kita bakalan ada ruang meetingnya juga. Terus juga bisa bikin forum diskusi yang beneran kayak ada apa namanya whiteboardnya kayak gitu-gitu. Kita lagi usahain lah untuk adain tempat buat produktifnya juga. Makanya aku udah mulai arah ke sana nih. Jadi kalau misalkan buat 99ers, siapa tahu kalau lagi pengen bikin apa namanya? Pengen connect gitu sama si yang entrepreneur. Yes. Boleh mungkin kan kayak datang ke Koma, tanyain ke anak-anak Koma di sini katanya ada ya komunitas bisnis yang suka bikin forum, ada kita gitu. Jadi emang kita kerjasamanya bukan cuma sama komunitas lari, yoga, itu mas udah common ya. Iya, betul. Kita malah pengen nge-embrace si yang entrepreneur ini gitu. Boleh tuh di follow aja Instagramnya si koma-koma ini ya. Yes. Coffee _ 3 kali meter. Underscore 3 kali, oke. Biar Coffee culture Instagram. kita banyak underscore. Iya, banyak underscore-nya, bro ya. Terus dia juga ada di tengah kota Bandung ya. Jadi kayak aksesnya juga masih lewat sana sini juga masih bisa. Dari yang jadi bisa jadi tempat kumpul. Banyak yang bilang enak nih tempatnya di sini soalnya bisa ngumpulin orang yang dari Bandung area mana aja Iya, tuh di tengah. Kaca gitu. piring nomor berapa sih Kak? Nomor 7. Nomor 7, kaca piring nomor 7 begitu. Nanti Niners ya, asik. Terima kasih banyak loh Kak Gaca Terima sudah kasih main-main banyak kesini. juga sudah mengundang Sangat Koma. banyak amat insight-nya tuh kayak nih ya. Gimana akhirnya tadi? soalnya tuh nggak aku dapetin insight itu bukan cuma soal bisnisnya tapi tentang self developmentnya juga gitu Yes. loh Kak. How become a business man or ya gimana cara kita bikin bisnis tuh bener-bener aku dapetin dari kakak. Terima kasih loh Kak. Ilmunya Sama-sama loh. Keren loh. Semoga Kamu bisa insightful juga ya buat 99ers. Jangan Dan jangan lupa main juga ke Koma ya. harus wajib ya. Itu mah ya nanti tungguin ya. Nanti gengku lah datang ke sana. Boleh banget ditungguin ya. Nanti tiba-tiba kakak aja ya mau cobain. Boleh banget. Kabarin aja. Oke, boleh terakhir diajakin dong Kak nanti Ninersnya buat datang ke Koma dan Instagramnya jangan lupa. Oke, jadi untuk 99ers kalau misalkan kamu nyari tempat, yang pertama buat WFC, yang kedua buat nugas bareng-bareng sama temen dari pagi sampai malam. Terus yang ketiga buat keluarga mau berkumpul bersama, yang keempat anak-anak nongkrong Bandung, boleh banget langsung datang ke Koma Coffee. Instagramnya coffee___meter di Jalan Kaca Piring nomor 7. Di sana tuh kita selain ada kopi-kopian yang pasti ya itu mah, Yes. ada juga beverage-nya tuh macam-macam, ada smoothies juga, ada mocktail juga. Kita bahkan bikin bakery sendiri, kita bikin roti-rotian sendiri.
Kalau misalkan kamu pengen makan, kamu pengen ngemil, di sana juga ada. Yes. Atau bahkan buat para komunitas nih, kalau emang pengen kerja sama kita, pengen jadiin tempat kita adalah base campnya kamu, boleh banget tinggal hubungin Instagramnya Koma, karena nanti ujung-ujungnya bakalan kontakan sama aku. Betul banget. Gitu sih. Gitu. Jadi jangan lupa follow Instagramnya, jangan lupa main ke Coffee Meter juga, karena kita bener-bener butuh saran dari kalian. Jadi karena kita juga kan masih baru, kalau misalkan kalian datang terus ternyata ada beberapa saran nih kayak kayaknya bagus deh kalau ada aktivasi ini, atau enggak kayaknya adain menu ini Kak, itu boleh banget juga. Kita open buat saran yang mau kalian sampein ke kita gitu. Tapi kan harus datang dulu ya biar Harus ngasih cobain saran. dulu experience-nya kayak gimana, udah oke atau Bener. belum nih, karena timnya Koma mah udah pastilah mau nerima saran, udah harus ya itu Maya kayak. Benar. Terus katanya kalau misalkan di Koma tuh pada Instagramable kalau kata Gen Z Iya mah. Kan saya kan? milenial ya, jadi rada ya udah kalau datang kemana mah jarang foto-foto gitu. Kalau Gen Z tuh kayak ih ini Instagramable banget gitu. Katanya baristanya juga Instagramable. Iya katanya. Jadi kayak ya udah sok atur-atur itu. Atur itu mah. Terima kasih banyak Kakak sudah main. Sama-sama, terima kasih banyak juga 99ers sudah mengundang kita. Sama-sama. Buat kamu juga yang mau bikin bisnis, buruan langsung hubungin aja ISB karena ahlinya bisnis kuliner ya cuman ISB. Sampai bertemu di episode MBU selanjutnya. Memang butuh uang. Bye-bye. Bye.